kembali di merayakan kemenangan dari edisi khusus hari ini begitu ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Bagaimana tradisi di Lebaran beliau begitu di rumah Pak Anies. Benar, dan menu apa yang menjadi favorit. Betul. Kemudian antisipasi juga bagaimana DKI Jakarta menyambut pendatang baru dan juga pemudik yang pulang dari kampung halaman. Dan yang paling penting sih itu tadi ya. Apa tuh? Pesannya, interaksi antara orang tua dan anak selama perjalanan mudik itu harus dikedepankan dan diperbanyak interaksinya. Benar sekali. Dan kita juga tidak hanya melihat bagaimana tradisi Gubernur DKI Jakarta, kita akan juga ngobrol-ngobrol dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pagi ini juga akan berbincang bersama kami. Sudah ada Bapak Emil Dardak bersama rekan kami, Henti Kartika. Ya. Henti, sebelumnya kami ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat berlebaran untuk keluarga di Surabaya. Baik, silakan Henti dengan laporan Anda. Aditya Nugroho dan Kamarati, selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di lebaran tahun ini saya sangat senang sekali karena memiliki kesempatan untuk bersilaturahmi atau halal bihalal nih di salah satu tokoh muda di Jawa Timur. Anda penasaran? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama mereka di rumahnya atau kediamannya Mbak Arumi dan Emil Dardak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, selamat datang. Minal aidin wal faizin. Menyapa pemirsa TV One, Mbak Arumi. Halo pemirsa, selamat datang di rumah kami. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mbak Arumi, siap. boleh masuk ya? Monggo, Biasanya boleh. kalau tradisi lebaran ada siapa aja Mbak Arumi di rumah? Kalau kami ini masih di Surabaya, jadi hari ini yang bertamu alhamdulillah ada sepupunya Mas Emil, ada Mas Rizky dan Mbak Amel, dilengkapi dengan anak-anak kita. Ini Keinan, mana yang namanya Keinan? Oke, Ini Mbak Anya putranya mana? Mbak Arumi ya? Putranya Yang Mbak Arumi ini. yang kedua. Betul, yang ini Mbak Anya dan juga Mas Arfan. Ini dari kerabat Mas Pak Emil. betul. Oh. Yang Biasanya kebetulan di memang kesini biasanya kalau tradisi lebaran? Memang iya, karena memang kebetulan kalau yang di Surabaya nggak terlalu banyak, tapi yang paling deket justru ada di sini. Mbak Arumi sendiri nggak mudik? Mau mudik, tapi mungkin nggak pas hari H kemarin gitu. Jadi mungkin setelah ini, karena liburnya agak panjang, dan mumpung udah 2 tahun kan Mbak, kita nggak mudik, mungkin anak-anak harus ketemu eyangnya juga. Lakesia mana ya Lakesia? Lakesia di sini. Ini Halo, biasanya Lakesia. kalau saat ada acara kumpul keluarga, bagian hiburannya ini ayah dan anak ini. Sesi Jadi bapaknya hiburan. konser. Bapaknya konser nih sama anaknya. Iya. Assalamualaikum Pak Emil. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Itu nggak buka puasa, nggak hari biasa, lebaran juga nyanyi lah ya. Setiap hari ya nyanyi ya. Iya. Keisha, Lakesia boleh dong nyanyi sebentar. Mau nyanyi apa? Oh boleh, tanah airku. Lakesia dan Pak Emil sudah cantik seperti mamanya, pinter nyanyi, Suaranya bagus kayak papanya. Mbak Arumi. Nggih. Pak Emil biasanya kalau lagi lebaran seperti ini biasanya menu favoritnya apa ini? kalau menu favorit se-Indonesia kayaknya sama ya. Tupat sama opor. Cuman memang kalau di Jawa Timur tuh Bisa Ada- ditunjukin nih. Nggak bisa. Ini Bisa sudah ada dong. apa ini siang apa, hari ini? coba, iya, Bu Anu. Jadi kalau dari sisi sebelah sini kita punya rawon karena Jawa Timur tuh harus ada rawonnya, terus juga bakso di sebelah sana tuh ada bakso. Kemudian makin ke sini baru ini yang Nusantara. Jadi hari ini aku ada opor, ada ketupat juga. Kemudian ini sayur apa mungkin di tiap daerah beda-beda tapi biasanya dibilang
sayur buat lontong atau sayur manisa kalau bahasa Surabayanya ya. Surabayanya. Itu ada rujak rendang. cingur juga ya? Nah, itu harus ada rujak cingur. Ini rujak cingur campur ini ada buahnya. Benar, ya. benar. Jadi kalau misalnya yang pengen hidupnya lebih sehat pasti makannya ini duluan yang pertama. Secara balas dendamnya agak mengerikan ya. Iya, karena udah gak puasa ya Pak ya. Boleh Pak dicicipin Pak kita Pak? Boleh dong, ayo silahkan memang untuk dimakan. Kenan, kalau Kenan sini. Anak-anak barangkali bisa ke sini anak-anak. Iya, ini sebenarnya udah nunggu dari tadi. Oh. Ayo, ini tunggu aba-aba aja. Kalau Kak Kenan itu paling suka sama sate. Ini ada lontong balap juga. Wih, Kalau lontong itu khas balap Surabaya ya? khas Lontong Surabaya. balap, rujak cingur. Betul. Ada sate kerangnya yang enak banget dan ini mungkin jarang ditemuin di mana-mana. Ini masak sendiri Mbak Rumi? Banyak yang bantu. Kalau saya Timnya. timnya. Gotong royong itu digunakan. Gitu, bener. Pak Emil, kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Oke. Emil. Pak Emil mau di kemana nih Pak? Jadi sudah 2 tahun terakhir Ha-ha. kita nggak mudik. Nah biasanya memang ada 2 opsi. Keluarga besar di Jakarta itu pada ke Trenggalek atau kita yang ke Jakarta. Seperti 2019 kita ke Jakarta. Nah 2 tahun terakhir ini hari Lebaran nggak pernah ketemu orang tua. Gitu. Jadi kebetulan orang tuanya istri saya sama saya ini tinggalnya di Jakarta dan tahun ini tidak ke kampung halaman karena mungkin pertimbangan para Pak D, Bude dan lain-lain. Jadi insya Allah baru nanti siang setelah kemarin kita di Surabaya hadir di Al-Akbar, kemudian ada beberapa kegiatan dan pagi ini baru nanti mungkin agak sore kita ke Jakarta sebentar. Oh gitu ya? Untuk bisa ketemu dengan orang Jadi tua. nanti siang mau mudik ke Jakarta ya? Jadi mudiknya kebalik ya ke Jakarta. Iya. Jakarta keluar nih Pak Emil malah masuk Jakarta ya? Karena kebetulan keluarga besar banyak sana. Sebenarnya ada yang saya dulu di Trenggalek tapi sudah meninggal. Ya. Pak Emil, ini kalau pemudik yang masuk ke Jawa Timur, rekomendasi wisata kemana Pak? Nah, sekarang tuh kita juga menyarankan selain tempat-tempat yang sering kita kenal ya, di Batu, di Banyuwangi, di Surabaya sendiri, atau bahkan di tempat-tempat seperti Madiun, Malang ya. Sebenarnya di masing-masing kabupaten tuh kita sejak 2 tahun terakhir ini tetap menggenjot desa wisata. Jadi misalnya ada desa wisata kayak di Geni Langit di Magetan misalnya, atau ada desa wisata di Blitar atau ya kalau Pujon udah terkenal ya di Malang ya, Batu ya? di dekat Batu dan banyak lagi desa-desa wisata yang siapapun yang pulang ke kampung halamannya bahkan di Madura itu pasti akan kaget ngelihat desa wisatanya tuh udah dikelola lebih profesional hari ini gitu. Jadi kita menyarankan ke sana. Sekaligus sekarang kita mencoba mengawinkan antara desa wisata sama UKM. Jadi produk-produk yang juga dihasilkan oleh kabupaten setempat dan kota setempat itu sekarang kayak misalnya ke Tanggulangin di Sidoarjo. Itu kualitasnya udah bagus sekali gitu. Atau kalau di Magetan juga ada kerajinan kulit ya. Di Pamekasan ada batik gitu. Itu dan dari segala rupa harga di Bangkalan ya. Kemudian di Jember bahkan juga banyak sekali produk-produk lokal yang bahkan sudah dikirim ke Bali. Memang ini UMKM Jawa Timur sedang naik daun ya? Sedang naik 57% ekonomi Jawa Timur itu dari UMKM ya? UMKM. Pak Emil, Ya. kalau pemudik yang datang ke sini, dia mau balik lagi ke kampung halaman. Oleh-olehnya apa Pak dari sini Pak? Ayo Nah, ini Pak Arumi dari barangkali bisa kalau kerajinan Dekranasda jelasin. apa? Selain tentunya camilan ya. Ketua Camilan, ya. Ketua Dekranasda Dekranasda. Jawa Timur ya, Iya, Pak Arumi ya. Dewan Betul. Apa nih oleh-olehnya dari Surabaya nih Pak Arumi? Kalau dari Surabaya sebetulnya banyak toko oleh-oleh. Kalau misalnya se-Jawa Timur pengen dapetin di toko oleh-oleh itu yang paling rekomen sebetulnya pecel, bumbu pecel itu untuk makanannya. Kalau keripik-keripik kan pasti kan selera. Terus kalau misalnya bahan yang lebih ke tekstil, aku pengen coba nyaranin tenun dari Gresik. Karena ada satu desa tenun wisata dari yang baru Gresik. satu desa wisata yang memang baru kita bina yang luar biasa dan aku pikir kayaknya tenunnya itu beda dari yang Itu lain. dari kota mana tuh? Dari kota Gresik. Oh Gresik. Oh. Iya. Jadi tenun itu Gresik di Jawa Timur selain batik tenun juga banyak di Kediri, kemudian di Gresik. Itu alternatif itu kalau batik semua kabupaten kita rekomen gitu Iya, ya. oke. Kalau Bisa sambil camilan, makan nih, Pak Emil ya? Ayo, Oh, iya, iya. ayo dia bilang. Oke. Kalau camilan, saya dulu dari Trenggalek ya. Itu kalau perjalanan dari alen-alen, yang kuning-kuning iya, itu ya? alen-alen. Diambilin buat ininya, buat mbaknya. Tahu apa tuh? Tahu wali.
tahu wali. Tahu walik karena kayaknya nggak di semua daerah itu ada. Tahu walik mungkin dari Itu lagi eksis ya, tahu walik ya. eksis. Jadi Biasanya di sepanjang jalan ada tuh ya, Mbak Urmi ya, tahu betul, walik ya. ada. Tahu walik, kriuk-kriuk gitu dan rasanya juga enak. Oke. Dan sekarang kemasannya udah dibikin bagus dan bisa dibawa pulang, bisa buat oleh-oleh ke teman-teman di di sana di kota-kota gitu ya. Pak Emil, mengantisipasi pemudik yang membawa saudara ke sini, Pak Emil. Justru membawa saudara ke sini. Mengantisipasinya gimana? Kan tambah padat nih Jawa Timur nih. Iya, Jawa Timur udah padat ya. Kadang-kadang kita malah dengar kebalikannya gitu kan. Ada yang berharap misalnya di kota metropolis di luar Jawa Timur kalau bisa jangan sana. Kita nggak, tentunya kita prinsipnya tidak melarang ya. Maksudnya siapapun yang merasa kampung halamannya di Jawa Timur tentu kita selalu tangan terbuka. Tapi memang sejak pandemi COVID-19 ada tantangan dari sisi angka pengangguran. Kita masih proses pemulihan ya. Tapi Stunting juga ya ini ya sekarang ya. nah, stunting itu masalah yang juga istilahnya udah lama tapi membaik sekarang. Angka stunting kita menurun karena intervensinya kita mulai bukan cuma pas anak itu udah lahir, tapi dari ibunya masih hamil. Iya, karena itu prosesnya tuh. Itu concernnya Mbak Arumi kayaknya kan. Iya, stunting di kan, PKK ya. stunting. Mbak Arumi, Jadi sekarang ini Pak Emil nggak ada tantangan makan nih? Oh Tantangan- oh, enggak ya? Jadi rawon nggak apa-apa lah ya? Lebaran nggak apa-apa. Pantangannya di laboratorium, bukan di rumah. Ada nggak tips-tips sehat setelah Lebaran? Jangan balas dendam ya. Tapi sulit. Kalau bisa boleh kasih masukan mungkin banyakin proteinnya daripada karbonya dulu. Jadi yang kalau misalkan banyak nih menu, lauknya kan banyak kan. Jadi kita banyakin lauknya. Jadi rawonnya kita gadoin, terus opornya kita gadoin. Kalau memang lapar kita bisa tambahin lontong. Karena memang minimal kalau protein yang masuk kita otomatis akan lebih cepat kenyang sama status gizinya juga lebih baik. Oke. Pak Emil terakhir, pesan Lebaran nih buat masyarakat Indonesia. Ya, kepada seluruh pemirsa TV One yang mudik kemanapun, terutamanya ke Jawa Timur, tentunya satu, jaga protokol kesehatan. Silahkan berwisata kemana-mana, banyak tempat-tempat bagus, mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke situs-situs bersejarah, manfaatkan karena liburnya panjang. Tapi sekali lagi hindari kerumunan, jaga kesehatan, dan sekali lagi juga tentunya semoga kembali ke kota nanti sudah dicas ulang lah motivasinya untuk kembali produktif dan bangkit. Dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Pak Emil, Terima kasih, Mbak Mbak. Arumi, minal aidin wal faizin, selamat Lebaran sekali lagi. Dan itu tadi adalah bincang-bincang saya bersama Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Arumi. Sangat seru sekali, tapi saya harus mengakhiri perbincangan ini. Saya kembali ke Aditya Nugroho dan Kamarati di studio.